Halo semua, selamat datang di channel Cerita Horor. Malam ini kita akan mengungkap misteri sebuah hutan yang dipercaya sebagai tempat yang terlarang. Banyak orang yang masuk ke sana, namun tidak semuanya bisa kembali. Inilah misteri hutan keramat. Di sebuah desa di ujung Pulau Jawa, terdapat hutan yang jarang dimasuki oleh warga. Mereka menyebutnya sebagai hutan keramat. Konon, hutan ini bukanlah tempat biasa. Banyak cerita beredar tentang suara-suara aneh dan makhluk-makhluk yang tidak bisa dijelaskan. Para sesepuh desa selalu memperingatkan, jangan pernah masuk ke hutan itu setelah matahari terbenam. Namun, seperti biasa, rasa penasaran manusia seringkali lebih besar dari rasa takut. Suatu hari, sekelompok pemuda dari desa, Budi, Andi, dan Siska, memutuskan untuk menantang keberanian mereka. Mereka ingin membuktikan bahwa semua cerita tentang hutan itu hanyalah mitos belaka. Dengan membawa peralatan seadanya, mereka pun masuk ke dalam hutan sebelum matahari terbenam. Pada awalnya, semuanya terasa biasa saja. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, udara terasa lembab, dan suara burung hantu mulai terdengar. Namun semakin dalam mereka masuk, suasana berubah. Angin berhenti berhembus, suara alam menghilang, dan udara terasa lebih dingin. Tanpa sadar, mereka mulai merasa seperti sedang diawasi. Saat malam mulai turun, mereka memutuskan untuk berkemah di tengah hutan. Mereka menyalakan api unggun, mencoba mengusir rasa takut dengan bercanda dan berbincang. Namun, tak lama kemudian, Siska mendengar suara aneh di kejauhan. Suara itu seperti bisikan halus yang memanggil namanya Siska. Dengan wajah pucat, Siska melihat ke arah Andi dan Budi. "Kalian dengar itu?" tanyanya. Namun, kedua temannya menggeleng. Hingga tiba-tiba, suara itu semakin dekat, lebih jelas, dan lebih mengerikan. Mereka mulai panik. Andi mengambil senter dan mengarahkannya ke sekitar, tetapi yang mereka lihat hanya pepohonan gelap. Saat itulah mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Bayangan hitam besar melintas cepat di antara pepohonan. Ketakutan mulai menyelimuti mereka. Siska ingin segera pulang, tetapi saat mereka mencoba mencari jalan keluar, sesuatu yang aneh terjadi. Jalan yang mereka lalui sebelumnya menghilang, digantikan oleh jalur yang sama sekali asing. Mereka berjalan berputar-putar, tetapi selalu kembali ke tempat yang sama, tempat mereka mendirikan tenda. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari belakang mereka. Langkah itu berat, seolah ada sesuatu yang sangat besar sedang mendekat. Budi memberanikan diri untuk menoleh, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok tinggi dengan tubuh kurus kering dan mata merah menyala berdiri di balik pepohonan, mengawasi mereka. Mulutnya menganga lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang hitam. Sosok itu bergerak cepat, menghilang dalam sekejap, lalu muncul di sisi lain, semakin dekat. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari secepat mungkin. Napas mereka tersengal-sengal, jantung berdegup kencang. Namun, tak peduli seberapa cepat mereka berlari, suara langkah kaki itu tetap mengikuti, bahkan semakin mendekat. Di tengah pelarian, Siska terjatuh. Budi dan Andi berusaha membantunya, tetapi saat mereka melihat ke arah Siska, wajahnya berubah pucat. Jangan menoleh ke belakang," bisiknya dengan suara gemetar. Namun, rasa penasaran lebih besar dari ketakutan. Budi tak bisa menahan diri dan menoleh ke belakang. Dan itulah kesalahan terakhirnya. Seketika, ia menjerit keras, lalu tubuhnya tertarik ke dalam kegelapan hutan. Andi dan Siska hanya bisa melihat sekilas sosok mengerikan itu menarik Budi sebelum semuanya kembali sunyi. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Hanya kegelapan yang semakin mencekam. Andi dan Siska akhirnya berhasil menemukan jalan keluar dari hutan saat fajar mulai menyingsing. Mereka kembali ke desa dalam keadaan trauma. Namun, yang lebih mengerikan, beberapa hari setelah kejadian itu,
Siska mulai berubah. Ia sering berbicara sendiri, menatap kosong ke sudut ruangan, dan terkadang tersenyum tanpa alasan. Hingga suatu malam, Andi mendengar suara bisikan yang familiar dari kamar Siska. "Andi." Dengan jantung berdebar, Andi membuka pintu kamar Siska dan yang ia lihat membuatnya hampir pingsan. Siska berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Tapi ada satu hal yang aneh, bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Bayangannya tersenyum kepadanya. Setelah kejadian itu, Siska menghilang tanpa jejak. Beberapa warga desa percaya bahwa arwah hutan telah mengambilnya seperti yang mereka lakukan pada Budi. Hingga kini, tidak ada yang berani memasuki hutan keramat lagi. Jadi, apakah kamu masih berani memasuki hutan yang tidak dikenal? Jika suatu saat kamu tersesat di hutan dan mendengar seseorang memanggil namamu, jangan menoleh. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, jika kalian berani.